Hai guys, balik lagi sama gue, Iwan. Kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang relatable banget buat kita semua. Gimana caranya buat berhenti ngerasa stuck dan mulai memaksimalkan potensi diri. Jujur aja, siapa sih yang nggak pernah ngerasa kayak lagi jalan di tempat? Kayak tiap hari itu gitu-gitu aja, ngulang rutinitas yang bikin jenuh. Rasanya pengen banget bisa lebih produktif, lebih efektif, dan ngedapetin hasil yang maksimal dari usaha yang udah kita lakuin. Nah, kabar baiknya, ternyata ada cara buat ngatasin itu semua guys. Ada beberapa kebiasaan yang bisa kita terapin buat ningkatin efektivitas dan ngebantu kita mencapai semua tujuan hidup, baik itu tujuan pribadi maupun profesional. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan cuma sekedar tips and tricks, tapi lebih kayak mindset dan prinsip hidup yang udah terbukti ampuh buat banyak orang. Di video kali ini, gue bakal ngebahas tuntas 7 kebiasaan powerful yang bisa ngebantu lo semua buat ngubah hidup jadi lebih efektif dan memuaskan. So, stay tuned dan siapin notes lo, karena video kali ini bakal super insightful dan bermanfaat banget. Oke guys, kebiasaan pertama yang harus banget kita tanemin dalam diri adalah proaktif. Proaktif itu bukan berarti kita harus jadi orang yang super sibuk dan serba agresif. Bukan gitu konsepnya guys. Proaktif itu lebih ke gimana caranya kita bisa pegang kendali penuh atas hidup kita sendiri. Jangan sampai kita malah jadi kayak layangan putus yang kebawa arus angin, nggak tahu arah dan tujuan. Nah, orang yang proaktif itu biasanya punya mindset driver bukan passenger. Maksudnya, mereka nggak cuma nunggu sesuatu terjadi, tapi mereka yang bikin sesuatu itu terjadi. Mereka punya inisiatif buat ngejar apa yang mereka mau, bukan cuma diam dan pasrah sama keadaan. Misalnya nih, lu punya target mau dapat beasiswa S2 di luar negeri. Kalau lu punya mindset proaktif, lu nggak bakal cuma nunggu pengumuman beasiswa terus ngelamar. Lu bakal proaktif nyari informasi beasiswa dari berbagai sumber, belajar buat ningkatin skor TOEFL atau IELTS, dan nyiapin semua persyaratan dengan matang. So, mulai sekarang, yuk coba buat lebih proaktif dalam setiap aspek kehidupan. Lanjut ke kebiasaan kedua guys, kali ini tentang gimana caranya kita bisa mulai dengan akhir dalam pikiran. Wait, tenang dulu, ini bukan berarti kita disuruh mikirin kematian atau hal-hal serem gitu kok. Tenang aja. Mulai dengan akhir dalam pikiran itu, intinya adalah kita harus punya visi yang jelas tentang apa yang mau kita capai dalam hidup. Ibarat lagi jalan-jalan, kalau lu nggak tahu tujuan akhirnya mau kemana, ya bakal muter-muter nggak jelas dan buang-buang waktu dan energi. Bener nggak? Nah, visi ini yang bakal jadi kompas dan peta hidup lu. Dengan punya visi yang jelas, lu bakal lebih mudah buat nentuin arah dan prioritas dalam hidup. Lu jadi tahu langkah apa aja yang perlu diambil dan keputusan apa aja yang harus dihindari. Misalnya nih, lu punya visi pengen jadi pengusaha sukses di bidang kuliner. Nah, dengan punya visi yang jelas, lu bisa mulai nyusun rencana buat belajar tentang bisnis kuliner, nyari modal, dan nyusun strategi marketing yang jitu. Tapi, punya visi aja nggak cukup guys. Lu juga perlu menetapkan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan terukur. So, luangkan waktu buat merenung dan cari tahu apa yang benar-benar lu inginkan dalam hidup. Lanjut ke kebiasaan ketiga yang nggak kalah penting, yaitu dahulukan yang utama. Di era yang serba cepat dan multitasking kayak sekarang ini, kita sering banget dibombardir sama berbagai macam tugas dan tuntutan. Rasanya 24 jam sehari itu nggak cukup. Nah, disinilah pentingnya buat kita bisa memprioritaskan secara efektif. Kita harus bisa bedain mana tugas yang benar-benar penting dan mendesak, mana yang penting tapi nggak mendesak, mana yang mendesak tapi nggak penting, dan mana yang nggak penting dan nggak mendesak. Buat ngebantu kita memprioritaskan tugas, kita bisa pakai tools yang namanya Matrix Eisenhower. Jadi, di matriks ini, kita bagi tugas-tugas kita ke dalam 4 kuadran. Kuadran 1, penting dan mendesak. Ini tugas yang harus segera diselesaikan karena punya dampak besar dan deadline yang udah mepet. Kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Ini tugas yang penting buat ngejar tujuan jangka panjang, tapi nggak punya deadline yang urgent. Kuadran 3, mendesak tapi tidak penting. Ini tugas yang terkesan urgent, tapi sebenarnya nggak punya dampak besar terhadap tujuan kita. Kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Ini tugas yang sebaiknya dihindari atau didelegasikan ke orang lain. Nah, fokus utama kita harusnya ada di kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Kenapa? Karena tugas-tugas di kuadran ini yang bakal ngebawa kita lebih dekat sama tujuan hidup. So, mulai sekarang, yuk coba buat lebih bijak dalam mengatur waktu dan memprioritaskan tugas-tugas kita. Kebiasaan selanjutnya yang nggak kalah penting adalah berpikir menang-menang. Seringkali, dalam berinteraksi dengan orang lain, kita terjebak dalam pola pikir menang kalah. Kita merasa harus selalu jadi pihak yang benar, pihak yang diuntungkan, atau pihak yang dominan. Padahal, pola pikir kayak gini justru bisa merugikan diri sendiri loh.
Nah, berpikir menang-menang itu, intinya adalah gimana caranya kita bisa menciptakan situasi di mana semua pihak merasa diuntungkan dan puas dengan hasil akhirnya. Bukan berarti kita harus selalu mengalah atau berkompromi, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Misalnya, lo lagi ada project bareng sama teman-teman. Nah, pasti ada kalanya muncul perbedaan pendapat atau ide. Kalau lo pakai pola pikir menang kalah, lo bakal ngotot pengen ide lo yang dipakai dan nggak mau dengerin pendapat temen lo. So, mulai sekarang, yuk coba terapkan pola pikir menang-menang dalam setiap interaksi kita. Nah, kebiasaan kelima yang nggak kalah penting adalah berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Ini erat banget kaitannya sama komunikasi yang efektif. Seringkali, dalam berkomunikasi, kita terlalu fokus buat menyampaikan pendapat kita sendiri, sampai-sampai lupa buat mendengarkan dan memahami lawan bicara. Padahal, komunikasi yang baik itu harusnya dua arah, guys. Berusaha untuk memahami terlebih dahulu itu intinya adalah kita harus berusaha buat benar-benar ngerti apa yang ingin disampaikan sama lawan bicara, baik secara verbal maupun non-verbal. Kita harus belajar buat jadi pendengar yang aktif dan empati. Misalnya, temen lo lagi curhat tentang masalah yang lagi dia hadapin. Nah, sebagai pendengar yang baik, lo nggak cuma manggut-manggut aja atau nyautin seadanya. Lo harus berusaha buat bener-bener ngedengerin ceritanya, memahami perasaannya, dan memberikan respon yang menunjukkan kalau lo peduli. So, mulai sekarang, yuk coba buat lebih peka dan empati sama lawan bicara kita. Lanjut ke kebiasaan keenam, yaitu sinergi. Kekuatan kerja sama tim. Sinergi itu ibarat 1+1 sama dengan 3, guys. Artinya, ketika kita bisa bekerja sama dengan baik dalam tim, kita bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kalau kita bekerja sendiri-sendiri. Dalam tim yang sinergis, setiap anggota punya peran dan kontribusi yang sama pentingnya. Nggak ada yang merasa lebih superior atau inferior. Semua saling menghargai, saling melengkapi, dan saling mendukung. Misalnya, lo lagi ngerjain tugas kelompok. Nah, kalau di dalam kelompok itu ada sinergi, setiap anggota bakal berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang jago riset, ada yang jago nulis, ada yang jago presentasi, dan semua saling bantu buat ngehasilin karya yang terbaik. Nah, buat menciptakan sinergi dalam tim, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, guys. Pertama, komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan efektif itu penting banget buat membangun rasa percaya dan saling pengertian antar anggota tim. Kedua, saling menghargai. Setiap anggota tim punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kita harus bisa mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan bersama. Dan kebiasaan terakhir yang nggak kalah penting adalah mengasah gergaji, perbaikan berkelanjutan. Ibarat gergaji, kalau terus-terusan dipakai tanpa diasah, lama-lama bakal tumpul dan nggak maksimal lagi kinerjanya. Begitu juga dengan diri kita, guys. Kita perlu terus mengasah dan meningkatkan kualitas diri biar bisa terus berkembang dan mencapai potensi maksimal. Mengasah gergaji ini nggak cuma tentang belajar hal-hal baru, tapi juga tentang menjaga kesehatan fisik dan mental. Kita harus bisa menyeimbangkan antara kerja keras dan istirahat yang cukup. Nah, ada 4 aspek utama yang perlu kita asah secara terus-menerus. Fisik, jaga kesehatan tubuh dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Mental, asah terus kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau belajar hal-hal baru. Emosional, belajarlah buat mengelola emosi dengan baik, baik itu emosi positif maupun negatif. Spiritual, temukan dan jalani nilai-nilai hidup yang penting buat lo. So, mulai sekarang, yuk coba buat luangkan waktu buat mengasah gergaji dan tingkatkan kualitas diri kita. Itu dia tadi, guys. 7 kebiasaan powerful yang bisa bantu lo semua buat ngatasi ketidakefektifan dan ngebuka potensi diri. Gimana? Siap buat naik level dan jadi versi terbaik dari diri lo? Ingat, guys, perubahan itu nggak terjadi dalam semalam. Tapi percayalah, semua usaha lo nggak akan sia-sia. Mulai dari sekarang, yuk coba terapin satu persatu kebiasaan ini. Mulailah perjalanan menuju hidup yang lebih efektif dan memuaskan.